Salam sahabat Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kesempatan kali ini kita melihat satu video yang menarik yang sedang viral di sosial media tentang para polemikus yang beranggapan bahwa Allah tidak pernah menampakkan diri kepada manusia. Dan tanggapan dari para polemikus ini ditanggapi oleh para apologet Kristen. Apakah benar Allah tidak pernah menampakkan diri kepada manusia? Mari kita simak penjelasan dan perdebatan mereka berikut ini. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Ayo. Iblis yang Allah. Setahu Allah tidak pernah menampakkan diri kepada manusia itu menurutku. Karena kenapa kamu sama-samain? Malu kan? Begini, Bu. Ketahuan. Agama, kalau agama benar itu ada kalau agama Anda benar. Lupa aku. Keluaran berapa? Yang mana? Keluaran 17. Keluaran ya? Keluaran. 17. Oke. Keluaran kejadian 17. Kejadian 17 ya. Ini ya, bro apa? Ya, ayat ya. Nah, kejadian itu, Bro. Itu ditulis 1445 sebelum Masehi, Bro. Nah, kenapa di tahun 600 Masehi? Kenapa di tahun 600 Masehi kalian bilang gak pernah menampakkan diri? Allah cuma berbicara, bukan menampakkan. Kamu lebih percaya Sekarang kenapa kami cuplik-cuplik kitab yang mengatakan Allah menampakkan diri? Itulah. Allah alam, cuma Allah yang tahu. Yang jelas barang siapa bertahu Sudah berhenti. Kalau oke, begini aja. Begini, udah turun. Kita kasih ini plusnya. Turun. Kalau udah walau udah turun. Nyerah udah kibarin. Itu udah munafikun, brother. Ya. Bukan munafik, Bu. Kalau orang munafik itu satu dia bilang A, padahal pikirannya B. Ya udah. Ntar aku tanya dulu sih ayat. Bentar dulu ya. Tanya dulu. Aku mau nanya, aku munafik apa enggak? Jawab jujur ya. Enggak lah. Iya, tanya, jawab jujur nih. Tidak. Nabi Isa itu umatnya Muhammad. Dia salah satu rasul. Nabi Isa, Nabi Isa, umatnya Nabi Muhammad enggak? Umat itu apa? Umat itu pengikut. Umatnya Muhammad enggak? Jawab lah. Hah? Dia Nabi Allah. Kalau Bapak Ibu tanya dia Nabi Allah, berarti dia Nabi Allah. Iya, dia rasul, dia Nabi Allah. Umatnya Muhammad enggak Nabi Isa? Iya, umat itu pengikut. Jawab jujur dulu, umatnya Muhammad enggak? Jawab jujur dulu. Itu bukan umatnya Muhammad karena bukan umat. Bentar dulu. Satu-satu. Ya dulu jawab. Umatnya Muhammad enggak? Kecuali Ibu tanya, dia hamba Allah apa bukan? Dengerin. Jawab iya. Jawab dulu, umatnya Muhammad enggak Nabi Isa? Jawab jujur dulu. Aku mau tes kejujuran, mau jawab dulu. Tunggu, Bu. Ibu tanya salah tapi salah tanya. Enggak ada yang salah. Itu Isa itu umat Nabi Muhammad enggak? Jawab jujur dulu. Umat itu pengikut, sementara bukan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jawab dulu, makanya jawab. Umatnya Nabi Muhammad enggak? Kalau secara literatur, ya berarti kalau Ibu mau jawab fair, saya jawab fair. Dia umat, tapi dia bukan berarti umat yang jujur. Enggak jujur. Aku tanya dulu Amir. Bang Amir, jawab dulu Bang Amir. Umatnya Muhammad enggak? Jawab dulu. Nabi Isa alaihissalam itu bukan umat Nabi Muhammad karena Isa hadir lebih dulu sebelum Nabi Muhammad. Iya, bentar dulu. Tapi dia adalah Bentar dulu. rasul utusan Tuhan. Iya bentar dulu. Gantian bertanya. Gantian gitu loh. Bentar dulu ya. Sekarang aku tanya, Isa sholat enggak ya? Gantian satu-satu lah. Isa sholat enggak? Sholat enggak Isa ya? Jawab ya. Buka mic-mu. Sholat enggak? Syahadat enggak? Syahadat. Sholat enggak ya? Sholat aja sholat. Ya. Buka dulu mic-mu ya itu. Unmute itu, buka dulu mic-nya. Isa sholat enggak? Isa sholat. Iya, dia sholat. Mana ayatnya dia sholat? Coba Bapak setahuku di Alkitab Bapak bisa menerangkan bahwa dia sholat. Kitab enggak ada nama dia kitab Isa. Kitab enggak ada namanya dia kitab. Yesus itu bahasa Hebrew. Yesus itu enggak ada Isa di kitabku. Mana ada Yesus? Itu bahasa Inggris juga. Yesus. Di kitabmu Isa sholat. Di kitabmu Isa sholat enggak?
Di kitabmu Isa sholat nggak? Jawab dulu. Begini, di dalam hadis di kisah Israel dilihat Aduh, di dijelaskan kitabmu. kalau Nabi Isa Di itu Quran, sholat 3 kali, tapi Di di dalam Quran. 3 waktu, Di di Quran. waktu pagi, Di di waktu petang, dan di waktu malam. Ngarang kau nggak ada. Mana ayatnya? Buka Isa dulu. melepaskan takutnya. Coba di Alkitab ibu ada sendiri di luar. Buka dua Nah. ayatnya mana? Isa sholat nggak? Buka dua ayatnya mana ayatnya? Kasih dua Oke, ayat. saya baca di Alkitabnya ibu ya. Oh Alkitab, kamu ngimani Alkitab sekarang ya? Kau sudah murtad loh ya? Kau sudah murtad ya teman-teman, dia udah murtad ya? Dia sudah murtad loh. Tanya Qurannya, dia jawab Alkitab, dia sudah murtad. Dia sudah murtad ini. Kamu ini sudah murtad ini. Bukan. Kita tanya tentang Isa, dia jawabnya Begini. Yesus. Kamu dipuji Tuhan, Kan kamu saya sudah bilang murtad. tuh, Puji Nabi Tuhan, kamu Muhammad sudah murtad. itu. Situ kak. Iya kan? Dia kamu sudah lagunya murtad. itu Ya menceritakan teman-teman ya. kisah-kisah yang Saksinya sebelumnya. nih. Ya, puji Tuhan kamu sudah murtad. Iya. Kamu kapan mau dibaptis? Syahidallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kapan kamu mau Ya dibaptis Allah la ya? ilaha illallah Ya, Muhammadur kamu Rasulullah. lagi ke situ Kak Fer. Ditanya di sana dia jawab. Gini. Bu, Bentar dulu, ini kalau kejujuran. tidak menyimpang menurut saya itu, Bu. Bentar dulu, Saya sudah sudah Nih, bentar mengikrarkan dulu. itu. Nih, bentar dulu teman-teman. Ini bentuk kejujuran ayat. Yayat lebih percaya Alkitab dibanding kitabnya. Ya, Yayat lebih percaya Alkitab bukan. daripada ayatnya. Ini buktinya nih. Bukan. Ini view 230 membuktikan Yayat lebih percaya Alkitab dibanding Quran. Saya bertanya Isa, dia jawab Alkitab. Puji Tuhan ini. Ini Begini. jujur ini. Orang- Benar nggak? Jujur. Begini. Anda jujur sekali, puji Tuhan nih. Jujur ini. Baru Yang jelas ini. diperintahkan Baru kali di ini. surat Al-Baqarah, berpuasalah kamu Dia balik sebagaimana lagi. orang-orang terdahulu atau nabi-nabi dahulu. Nabi Isa itu puasa. Ya. Kita tahu, Aku kita tahu. nanya sholat, kok lari puasa? Aku nanya Begini, sholat loh, kita kok lari harus tahu. puasa sih? Kamu juga Misalnya, sholat. Iya, sholat itu dibahas di Alkitab ibu. Ayatnya mana dia sholat kok kita? Oke, nggak apa-apa, Fet. Kita ikutin Fet. Gini. Ada nggak di Alkitab tertulis Yesus itu sholat berapa rakaat? Ada nggak di Alkitab? 3 kali katanya. Emang kalian sholat rukun kalian sholat 3 kali? Aku tanya. Jawab jujur. Gini, Coba. karena Ada. Isa berkata, Nabi Isa, Yesus Kristus itu mengikuti hukum Taurat. Bentar. Ingat, mengikuti hukum Taurat. Dan Musa menjalankan 3 waktu itu. Ya, kau diam dulu. Begitu. Diam dulu. Bentar dulu teman-teman. Ya, aku tanya tadi tentang Isa loh. Kok jadi itu sih? Bentar dulu teman-teman. Aku Oke, tanya oke. tentang Isa. Kok kamu jawab tentang Yesus? Kamu udah ini ya? Udah percaya Isa di dalam Israel. Bentar dulu ya. Jawab dulu. Ya, oke. Kamu sudah mempercayai Tuhan Yesus. Jawab dulu. La ilaha illallah. Kalau saya ini, Aku tanya Isa kok kalau kamu jawab di tentang sini Tuhan menurut Yesus. itu, masalahnya Yesus itu menurut saya ini Kamu sudah bertobat. Dia- Kamu iman Yesus. karena saya sayang, tidak mungkin dia dia sayang loh. kemudian dia Jadi Tuhan, selesai, dia sudah dibasmi, dia dimatikan. Itu Dia yang sayang kita loh. saya. Puji Tuhan loh. Puji Tuhan loh. Adalah Yesus ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya Allah tidak mengetahui di mana lahirnya Yesus. Berarti diskualifikasi maha taunya. Begini Bu, begini. Itu konsekuensinya, Analogi yang tepat Pak. kemarin itu yang saya jelaskan. Ibu tahu, selain penjajahan Belanda untuk merebut rempah-rempah, ternyata meninggalkan betul. Lari-lari loh. Ada salah satu singkupan, ada bahasa yang sebenarnya katanya itu cacat gitu loh. Jangan terlalu lari. Nggak ada Pak. Nggak ada. Yang ditulis Alkitab, yang ditulis oleh para perawi yang dulu. Kita belum tahu. Nggak ada Karena perawi apa? Pak. Yang kita tahu Nggak ada itu perawi. semua murid Yesus itu dibunuh dalam keadaan yang tidak benar. Bentar. Ada yang Dalam misalnya keadaan misalnya tidak Esa, benar. ada yang Bentar dulu. Iya, kan? Ya, balik lagi ke tadi. Kamu belum jawab pertanyaanku loh. Mana Ya. ayatnya kalau Isa itu sholat? Sholat kalian turutkan Islam, sholat 5 waktu dengan gerakan berdiri, sembahyang 45 derajat. Pokoknya itulah gerakannya, bukan cuma sujud ya. Kalau ibu mau tanya soal itu, Gerakan sholat itu udah tertentu. Ah. Ya, sekarang Oke. tanya, mana Ibu ayatnya dia sholat dan ayatnya sholat 5 waktu. Silakan Isa lo ya. Isa, jangan ngomong Yesus. Aku tanya tentang Isa, kok jawabnya Yesus. Kamu berarti udah murtad nih kalau kamu jawab Yesus nih. Aduh, puji Tuhan kamu ntar lagi dibaptis. Ayo, cepet. Kamu harus pintar hari ini, ayo. Terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman. Semoga video ini menambah wawasan berpikir kita terhadap orang-orang yang beranggapan bahwa Allah tidak pernah menampakkan diri kepada manusia. Apakah benar begitu? Ternyata benar yang dikatakan para apologet, para sufiatul yang mengatakan bahwa Allah pernah menampakkan diri kepada manusia waktu Abraham sendiri bertemu dengan Allah. Dan itu memang bukti di dalam Kejadian pasalnya yang ke-17 atau ke-16. Dan itu sudah jelas yang dikatakan oleh
para Sofiatul. Saya setuju dengan mereka. Dan para polemikus ini keras kepala juga ya. Karena mereka seolah-olah tahu tentang kekristenan. Padahal juga mereka hanya mengutip ayat. Ya, mereka mengutip ayat kekristenan atau mengutip ayat Alkitab. Sedangkan yang dijawab lain dan juga yang ditanya lain. Ya kan? Sedangkan Sofiatul bertanya tadi kepada para polemikus ini dan jawaban mereka ngawur. Dan mereka tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh para Sofiatul. Dan ini menurut saya agak lucu. Bahwa sedangkan para polemikus ini ya menjawab dan bertanya tentang kekristenan. Seolah-olah mereka tahu kekristenan itu seperti apa. Ya kan? So tahu dan tidak tahu juga jawabannya apa. Ya kan, lucu itu. Ketika ditanya nggak tahu juga. Jawabannya ngawur. Ya, jawabannya ngawur. Dan mereka terdiam. Maka mereka bertahan dengan kebodohan mereka sendiri. Itulah sebabnya. Ya kan? Saya mengatakan bahwa janganlah kita mengoreksi pengajaran orang lain. Jangan kita mengoreksi agama orang lain. Sedangkan agama kita sendiri belum tentu kita pahami. Belum tentu kita mengerti. Dan seolah-olah kita tahu agama orang lain. Sedangkan agama kita sendiri, kita nggak tahu pengajarannya seperti apa. Ya kan? Ini sesuatu diskusi para polemikus ini yang ngawur sebenarnya. Ya, ngawur. Nggak punya dasar yang kuat. Nggak punya bukti yang kuat. Ya kan? Jadi tanggapan saya sih untuk hal itu bahwa marilah kita untuk saling ya mengerti dan memahami dan saling kita untuk berdamai lah. Ya kan? Apalagi secara pribadi saya tahu bahwa memang Muslim yang ada di Indonesia ini adalah mayoritas. Dan kami yang minoritas ini ya jangan dianggap remeh juga ya. Jadi kita punya wewenang dan kebebasan untuk memilih mana yang benar, mana yang baik. Kenapa saya mengatakan itu? Karena kitab suci kami di dalam Alkitab mengatakan bahwa barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka dia akan diselamatkan dan dosanya akan diampuni. Dan ini suatu tawaran yang tidak memaksakan. Ya kan? Tawaran yang tidak memaksakan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang baik. Jika saudara mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka akan diselamatkan. Bahkan dosa Anda akan diampuni. Dan Anda yakin masuk surga. Ya kan? Jadi semoga video ini yang memberikan pemahaman buat kita semua. Itu sih tanggapan dari saya. Dan semoga sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati.